Halo semua, sahabat luar biasa. Ya, pada kesempatan ini saya mau sedikit sharing ya. Yang mana dulunya itu saya adalah seorang yang pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas ini maksudnya itu saya tidak mempunyai namanya suatu komunitas yang bisa benar-benar membawa dampak positif dalam hidup saya ya. Tapi saya bersyukur ketika suatu kali saya bertemu dengan suatu komunitas yang sungguh luar biasa ya, komunitas yang didirikan oleh founder Success Before 30, yaitu Bapak Chandra Putra Negara, di mana komunitas ini bukan hanya komunitas sekadar komunitas, cuma komunitas ini bergerak di segala bidang ya. Jadi kalau kita misalnya kita mau cerita tentang ini tetap nyambung, tentang itu tetap nyambung, tentang A B C D sampai Z itu tetap nyambung ya. Kenapa? Karena di sini itu memiliki yang namanya mentor-mentor yang luar biasa ya. Dan komunitas ini komunitas apa? Jadi komunitas ini adalah komunitas YES, yaitu Young Entrepreneur Squad. Ya, Young Entrepreneur Squad sendiri didirikan oleh Bapak Chandra Putra Negara beserta Dato Dr. Andrew Ho ya, pendiri dan juga sekaligus founder dari KK Indonesia. Jadi komunitas YES ini adalah komunitas yang sangat-sangat luar biasa. Saya sendiri merasakan vibrasi yang positif dari komunitas ini setiap kali saya ketemu dengan orang-orangnya, ataupun setiap kali saya melakukan interaksi dengan orang-orang di dalamnya. Saya mendapatkan suatu vibrasi yang sungguh luar biasa ya. Ini saya cuma sharing buat privat aja, jadi sedikit pengalaman saya aja. Jadi ketika saya bergabung di dalam komunitas YES ya, ketika saya mau bergabung di dalam komunitas YES, oke, saya itu dihadapin oleh 3 hal. Pertama, modal, karena saya dulu waktu pertama itu saya baru kena tipu. Kedua, teman ya, jadi teman-teman saya itu juga banyak yang ngajakin bisnis dengan peluang yang lebih besar. Dan yang ketiga itu adalah lingkungan tempat kerja saya itu tidak mendukung, yaitu toksin ya. Jadi ketika saya mau bergabung ke dalam komunitas YES ini, ataupun pikiran saya itu cuma satu, saya ingin mendapatkan seorang mentor, saya ingin mendapatkan seorang yang bisa membimbing saya untuk memanage keuangan saya. Karena saya berpikir ya, uang saya itu tidak bisa saya manage sendiri, so saya membutuhkan orang lain untuk memanagenya. Jadi suatu ketika saya melihat channelnya Bapak Chandra Putra Negara, saya melirik satu orang mentor saya, yaitu Bapak Adrian ya, dimana saya itu sangat-sangat suka dengan pembawaan beliau yang sangat-sangat humble di usia muda beliau. Jadi singkat cerita, ketika saya bertemu dengan beliau, saya sangat-sangat suka ya. Jadi saya bertanya bagaimana cara untuk bergabung menjadi murid Bapak Chandra Putra Negara. Dan beliau mengarahkan saya ke mentor saya, yaitu Bu Mary. Ya, Bu Mary ini adalah seorang cewek yang sangat-sangat saya kagumi ya. Kenapa saya kagumi? Karena beliau itu orang yang pekerja keras, orang yang baik hati, tidak sombong ya, rajin menabung ya pastinya ya. Jadi saya bisa mengenal beliau meskipun tidak melalui muka, kami itu melalui voice note ya, ataupun telepon ya. Jadi singkat cerita, waktu itu saya ditelepon sama beliau. Jadi ketika saya ditelepon sama beliau, saya juga kebetulan juga ditelepon sama teman saya ya, menjelaskan tentang skala bisnis. Jadi waktu itu saya mintanya cuma kalau nggak salah 3 hari ya. 3 hari saya minta untuk biarkan saya berpikir dulu, biarkan saya mencari apakah saya harus bergabung apa tidak. Jangan ngomongin tentang bisnis dulu ya. Tapi dari saya ngomong seperti itu, hati saya berkata lain ya. Kenapa? Saya stalking Instagram murid-murid dari Pak Chandra ya. Jadi saya stalking, yang pertama itu adalah IG-nya Pak Adrian. Terus saya stalking IG-nya Bu Mary ya. Kalau boleh dilihat itu foto-fotonya Bu Mary itu saya like semua ya, dari bawah sampai atas saya like ya. Oke, jadi singkat cerita,
ketika saya sudah lihat, oh ini orang-orangnya seperti ini ya, saya orangnya nggak mudah percaya, jadi saya cek legalitas dari perusahaannya sendiri ya. Yang kenapa saya ditipu itu karena saya ya khilaf lah istilahnya, lupakan aja rezeki dia. Jadi ketika saya mengecek legalitas dari itu, legalitas dari perusahaan yang akan saya masukin ya, saya ngeceknya wah ini perusahaan udah besar ini, karena berdiri waktu saya bergabung itu kurang lebih udah 19 tahun ya, 19 atau 18 tahun gitulah ya. Jadi oh ini besar ini, saya harus gabung di sini, ini pasti saya mempunyai peluang. Dalam pikiran saya waktu pertama itu adalah mencari mentor, yang kedua saya itu mencari income, mencari yang namanya penghasilan ya. Jadi ketika saya berpikir demikian, oke, saya bilang saya masuk ke sini, saya join. Tanpa berpikir panjang, besok paginya saya langsung ke bank, saya langsung transferin uang ke mentor saya, yaitu Bu Mary ya. Tapi Bu Mary kan lagi sibuk tuh, jadi dia tidak bisa mementoring saya secara langsung. Akhirnya saya bertemu dengan mentor terdekat saya, yaitu Bu Cindy ya. Bu Cindy ini adalah orang yang luar biasa ya. Kenapa? Karena dia itu orangnya itu seperti gelas kosong. Jadi kalau kita melakukan kesalahan pun dia akan terima dengan senang. Dia akan menerima kita meskipun kita sudah melakukan kesalahan ya. Tapi janganlah seperti itu ya. Kalau sudah melakukan kesalahan, kita evaluasi lah ya. Jangan kita udah melakukan kesalahan, kita melakukan kesalahan yang sama lagi. Janganlah seperti itu ya. Buang kebiasaan yang buruk seperti itu. Oke, jadi saya lanjutkan cerita saya. Jadi singkat cerita nih, semestinya itu sebelum saya ketemu dengan Pak Adrian ataupun Bu Mary, orang pertama kali saya chat itu adalah Bu Cindy ya, Cindy Chai. Itu tanggal 7 Oktober saya chat dia duluan ya. Jadi kenapa saya bisa chat dia duluan? Gini, jadi saya rasa itu nggak tahu deh ya gimana awal mulanya. Kalau soal sini saya juga lupa, tapi ini suatu yang namanya alam semesta berikan ya. Ketika kita sudah dipertemukan satu kali, pastinya kita akan dipertemukan lagi oleh orang yang sama ya, karena alam semesta itu tahu kapasitas kita itu cocoknya dengan siapa, dan kita bisa masuknya itu dengan siapa. Oleh karena itu saya bertemu dengan mentor terdekat saya, Bu Cindy ya. Saya juga sangat-sangat beruntung bertemu dengan beliau. Kenapa? Karena beliau itu adalah orang yang benar-benar luar biasa, wanita yang benar-benar hebat ya. Meskipun dia lebih muda dibanding saya 1 tahun, tapi intelek ataupun wawasan dia dalam berbicara itu sangat-sangat banyak ya. Jadi saya sangat-sangat bersyukur bertemu dengan beliau. Jadi ketika ketemu dengan mereka, singkat cerita saya disuruh sama Bu Mary untuk mengikuti satu seminar yang bernama Yes I Can Seminar ya. Di sana itu sebenarnya luar biasa ya. Saya berubah, cara sudut pandang pikir saya itu berubah 180 derajat. Saya langsung berpikir apa yang harus saya lakukan next setelah saya keluar dari Yes I Can Seminar ya. Setelah itu saya pulang. Saya pulang nih, ada telepon masuk ya. Jadi ada telepon masuk dari keluarga saya, itu paman saya, dimana saya itu langsung diajak untuk jalan-jalan. Padahal tugas saya waktu pulang itu adalah saya harus menemui kedua orang tua saya. Jadi saya langsung dijemput sama paman saya ini, saya diajak jalan. Jadi intinya itu saya ditoksit lagi. Jadi intinya ketika kamu sudah mau naik ke satu level, pastinya ada banyak sekali orang yang akan menarik kamu untuk turun ke level yang sama. Kenapa? Karena pada dasarnya orang-orang seperti itu tidak mau kamu itu untuk naik lebih tinggi ya. Mereka maunya kamu tetap sama dengan mereka ya. Jadi singkat cerita nih, ketika saya sudah masuk lagi ke pergaulan yang sama itu, mentor-mentor saya tidak serta-merta langsung meninggalkan saya, tidak. Inilah hebatnya bisnis di KK ya. Jadi bisnis di sini itu, bisnis di komunitas itu luar biasa. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena meskipun kita sudah istilahnya sudah memunculkan
inisiatif untuk tidak berjalan lagi, mentornya tetap memfollow up kita. Ya, mentornya tetap mengayomi kita. Jadi ketika saya sudah merasa saya ini diayomi, saya bilang, oh iya ya, berarti ada orang yang perhatian sama saya selama ini. Kenapa saya sia-siakan begitu? Jadi pas bulan, kalau nggak salah bulan Oktober atau bulan September ya, ada mentor saya datang nih ke tempat saya bekerja di Jakarta, ya Bu Mary ya. Jadi ketika dia datang, saya sangat bahagia. Kenapa? Jadi saya bisa ketemu sama mentor, saya bisa curhat nih. Oh, saya bisa ceritakan semuanya. Ya, saya pengen sekali ketemu sama dia, sampai saya itu minta izin sama leader saya di tempat kerja saya supaya saya itu bisa pulang awal. Oke. Singkat cerita, ketika saya sudah bertemu dengan beliau, saya menceritakan segala sesuatu, saya memulai yang namanya action ya. Saya tidak mau berpikir panjang lagi, saya memulai yang namanya action sampai bulan 12 stuck. Saya stop lagi. Stop kenapa? Tapi hati saya tetap di KK ya. Saya tetap memposting meskipun tidak banyak. Saya tetap membaca follow up dari grup meskipun tidak sesering ya. Tapi kenapa bisa demikian ya? Ini balik lagi kepada suatu, kalau kita bekerja sama suatu perusahaan, kita harus bisa pandai-pandai dalam memilih waktu ya, memilih yang namanya itu suatu wadah lah. Ketika kita bekerja di suatu tempat, kita harus mengikuti yang dia perintahkan. Oke, jadi seperti itu. Jadi saya dipindahkan ke daerah Tangerang, di mana saya itu diangkat menjadi seorang leader di sana, seorang leader di sana. Dan saya harus fokus di sana 100%, sehingga menyebabkan saya tidak konsen yang namanya untuk belajar di komunitas Yes, sehingga banyak sekali ketertinggalan saya ya. Kalau bisa di total ketertinggalan saya itu udah kurang lebih 9 bulan, jadi kurang 3 bulan lagi saya sudah 1 tahun ketertinggalan. Tapi mentor saya berkata demikian seperti ini, Leo, tidak seberapa banyak pun kamu mengucapkan kata maaf, itu akan percuma kalau kamu tidak melakukan yang namanya aksi, ataupun kamu tidak melakukan yang namanya suatu perubahan. Jadi kamu percuma kamu ngomong sama Cece, ngomong sama Cindy, itu mau berubah, tapi kamunya sampai sekarang itu belum bisa berubah ya. Jadi intinya itu kamu itu harus berubah diri kamu dulu, baru kami akan melihat kamu lagi ya. Kurang lebih aku menafsirkan seperti itulah ya. Dari sana aku dapat seperti ini, berarti aku harus melakukannya dengan setulus hati. Oke, jadi singkat cerita nih, aku sudah tidak terlalu lagi memegang dapur ya, karena anak-anakku yang di dapur sudah bisa berjalan sendiri. Akhirnya aku lebih memilih fokus ke Kiki lagi ya. Dan ketika aku fokus di Kiki ya, miracle terjadi. Tuhan sangat luar biasa ya, dimana saya itu saya sendiri pribadi saya dikuatkan, saya sendiri pribadi saya mendapatkan suatu pencerahan yang luar biasa dari komunitas yang hebat ini. Saya cuma mau men-sharing ini saja tentang komunitas ya. Jadi komunitas ini, maaf cerita saya jadi panjang lebar ya, padahal intinya cuma komunitas ya. Oke, jadi komunitas Yes ini bukan cuma sekedar komunitas bisnis. Komunitas Yes ini bukan cuma sekedar komunitas yang cuma berkumpul merancang suatu bisnis, tidak. Jadi komunitas ini lebih dari bisnis ya. Komunitas Yes ini adalah keluarga, dimana kita saling mensupport, saling membantu ya. Ketika Anda lagi down ataupun Anda lagi kurang bisa istilahnya itu memanage diri Anda supaya Anda lebih semangat, Anda mentor yang siap membimbing Anda. Ketika Anda berpikir ini tidak mungkin, pasti ada mentor yang selalu bilang kamu pasti bisa melakukannya, coba dulu ya. Kenapa demikian? Karena mereka sudah mengalami hal yang sama yang dialamin oleh anda semua
ya. Jadi pentingnya mentor itu sangat luar biasa ya. Mungkin ya dari inti dari ini semua adalah temukanlah komunitas yang benar-benar memberikan dampak positif buat diri Anda. Temukanlah komunitas yang bisa bikin diri Anda lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi. Bukan hebat dalam arti kata Anda bisa sombong, tapi hebat Anda itu Anda bisa memberikan ilmu Anda kepada orang lain sehingga orang lain pun bisa menjadi seperti diri Anda ya. Karena seorang leader menciptakan leader lainnya, bukan seorang leader menciptakan banyak pengikut ya. Mungkin itu saja sharing dari saya mengenai komunitas ya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam hebat luar biasa.